gitu ya, terkait dengan arahan dari OJK ini agar perbankan semakin rutin untuk melakukan stres test. Apalagi kita ketahui juga bahwa mungkin kondisinya dalam beberapa waktu terakhir ini juga cukup menantang dengan gejolak global yang ada, mulai dari sikap Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, kemudian juga geopolitik yang bahkan akhir-akhir ini juga kembali semakin panas begitu ya dengan munculnya tensi geopolitik yang semakin panas di Timur Tengah. Seperti apa Anda melihat terkait dengan hal ini dan juga mungkin arahan dari OJK terhadap perbankan, Pak? Ya, baik. Jadi saya rasa itu arahan ini baik dalam melihat ya fenomena. Nanti kita mungkin bisa diskusikan mengenai performa, tetapi fenomena tadi yang disebut Mbak Syifa tadi itu fenomena pada tingkat global khususnya terkait dengan arah kebijakan dari Federal Reserve ya. Jadi itu akan seperti apa karena akan mempengaruhi kita. Saya rasa di fenomena global ini ada kekhawatiran karena pengendalian inflasinya tidak semulus yang diduga. Jadi kalau di Indonesia malah kita berhasil nih, udah sampai di 2,28 ya persen. Tapi di mereka itu masih ada fenomena naik lagi yang mencemaskan dan perilaku The Fed tentu akan harus diantisipasi. Makanya perlu ada stress test kepada banking untuk dapat mengantisipasi pergerakan fenomena global yang tidak seperti yang diduga hingga akhir tahun 2023 ini. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih dalam begitu ya, concernnya dari Pak Willem seperti apa. Tapi tanggapan terlebih dahulu dari Anda, Pak Dodi, seperti apa? Ya, kalau saya memandang arahan Pak Dian ya, tentang stress test itu perlu diapresiasi benar. Kita terutama yang terakhir ini dunia ini sudah dalam kondisi sulit ya. Pengetatan moneter, ya, dunia dalam ancaman resesi, bahkan sudah resesi. Kemudian ditambah geopolitik yang terakhir Timur Tengah itu yang Israel versus Hamas. Jadi ini sudah ada respon dari pasar ya, kita melihat bagaimana dalam 1 minggu terakhir tuh harga minyak sudah loncat 5%. Jadi dan ini diperkirakan akan terus selama masih itu kan wilayah penghasil minyak Timur Tengah ya. Jadi selama ini berlanjut harga minyak kemungkinan akan elevated. Indonesia itu adalah pengimpor minyak sudah secara net ya. Sehingga itu ancaman inflasi bagi Indonesia. Inflasi tentu bunga nanti harus naik. Jadi ya makanya persis yang dikatakan Pak Dian, bank-banknya harus prepare. Kalau misalnya bunga nanti akan naik dan bertahan cukup panjang, apakah Anda sudah siap, nasabah-nasabah Anda sudah siap? Itu kita bicara risiko kredit dan risiko likuiditas. Nah ini yang diminta oleh Pak Dian agar dilakukan stress test. Kalau stress test ini sebenarnya suatu simulasi skenario, tapi parameternya ekstrim, ya seperti itu. Oke, baik. Nah, tapi mungkin concern Anda begitu Pak Willem tadi dari OJK sendiri juga tampaknya memang sekali lagi ya mengarahkan karena memang situasi kondisinya secara global juga memang penuh tantangan begitu dan tentu harus ada langkah-langkah ataupun juga persiapan begitu ya dari sektor perbankan untuk menghadapi apapun kondisinya ke depannya begitu Pak Willem. Tapi concern dari Anda sendiri seperti apa sebetulnya Pak? Ya, jadi ini sejalan seperti tadi ya sampaikan Pak Dodi juga. Jadi ini sejalan fenomena makronya yang tidak seperti yang diharapkan semester 2 udah pulih dengan mudahnya, ternyata ada masalah. Dan ini juga saya kira simultan dengan hal itu, perlu ada juga mengenai ke banking kita, istilahnya melihat lagi ke dalam masalah-masalah apa yang bisa diantisipasi. Jadi ini langkah sejalan, situasi fenomena global, pada saat yang sama kita memerlukan mungkin istilah konsolidasi terlalu ini ya, tapi kita perlu melihat kembali kondisi peta perbankan kita. Kondisi perbankan kita yang sebetulnya boleh secara umum saya sampaikan ini lambat dalam berkembang atau bertumbuh. Lambat dari sisi? Ya. Terutama kalau mungkin salah satu indikator bisa kita lihat dari ekspansinya itu asetnya. Asetnya kemampuan dengan aset besar kan bisa dapat klien atau mungkin nasabah yang lebih banyak, berarti kan coverage yang lebih luas, menanggung proyek-proyek infrastruktur yang lebih luas. Nah ini yang bagi saya perlu ya, tadi langkah OJK ini sekaligus antara mengantisipasi global dan perlu ini karena meskipun tumbuh katakanlah masih 8%, 7% ya kredit dan sebagainya, tapi itu untuk kategori global, untuk kategori event regional itu masih kategori lambat. Oke, ini dalam tahun ini saja atau menurut Anda memang dalam beberapa waktu? Dalam beberapa tahun terakhir ya, dalam banyak tahun terakhir ya. Itu ada masalah yang memang langkah seperti yang diambil oleh OJK saya kira bagus untuk melihat kembali
kelihatan. Oke. Jadi udah jalan, tapi jalannya lambat. Nah itu yang kita perlu mendorong lebih jauh lagi sehingga bisa lebih ekspansif lah ya. Oke, apa mungkin ada faktor hati-hati juga begitu Pak? Pastinya ya, kalau banking itu memang berdasarnya itulah hati-hatinya, prudentnya ini yang mesti dijaga. Tetapi kalau dilihat dari regional, terutama dari Singapura atau mungkin China pada tingkat dunia, itu kita masih sangat jauh. Boleh dibilang total aset banking kita, ya dari katakanlah dari Bank Mandiri, BRI yang gede-gede sampai semuanya mungkin sekitar 10.000 triliun. Nah, satu aja banknya China, ya katakanlah ICBC, itu bisa di atas 50.000 triliun. Kita udah semua nih. Oke, Udah atau semua mungkin bank memang kita. marketnya berbeda begitu Pak kalau Iya, berarti mereka kemampuan jaringan dan sebagainya, mengembangkan produk-produk terutama yang fee-based, itu luar biasa. Dan ini nggak cuma China, demikian juga pada bisa dibilang sampai ranking. Bisa kita sebut malah 50, kita di luar 90 ya, di luar 100 banking terbesar di dunia. Itu asetnya itu bisa di atas 10.000 triliun. Kita kan yang aslinya the best two-nya kita, BRI dan Bank Mandiri ya bersamaan ya. Itu mungkin sekitar asetnya mungkin sampai tutup tahun sekitar 2.000-an triliun ya masing-masing. Sementara even OCBC, UOB ya atau mungkin DBS ya dari Singapura itu udah cukup besar. Apalagi jangan banding lagi dengan yang China atau US. Nah itu terasa tadi. Nah ini mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai mengapanya ya Iya, situasi ini oke, terjadi. baik. Terima kasih. Nanti sebelum kita tanya mengapa, mungkin saya tanya juga begitu ya kepada Pak Dodi, tanggapan Anda tadi dari yang disampaikan oleh Pak Willem. Tapi sekali lagi juga kita ketahui begitu ya bahwa memang saat ini kondisinya juga penuh dengan tantangan dan juga ketika harus mengembangkan tentu ada resiko juga begitu Iya, yang betul. akan diambil tentunya. Nah, resiko yang saat ini tengah dihadapi sejauh ini begitu ya bagi industri perbankan sebetulnya seperti apa begitu concern dari Anda Pak Dodi utamanya di tengah gejolak global yang masih terus terjadi? Iya, kalau saya lihat untuk saat ini dengan perkembangan geopolitik yang ada ini, bank-bank perlu mewaspadai pertama adalah risiko pasar ya. Jadi ini dengan kejadian perang seperti ini semua akan pergi ke dolar. Dolar itu safe haven istilahnya ya. Jadi suatu aset yang kalau ada terjadi gejolak orang pada beli barang itu. Jadi dengan demikian rupiah ya pasti akan tertekan ya seperti itu. Jadi kita sudah menyaksikan kurang lebih seminggu ini udah tertekan ya masih manageable sih 2%, tapi kita expect ini akan apalagi yang terjadi di Timur Tengah ini yang saat ini unprecedented istilahnya ya seperti itu. Jadi itu perlu diwaspadai bisa bereskalasi. Yang kedua adalah risiko pada kredit. Ya, nanti kalau misalnya harga minyak naik, BBM kemungkinan akan naik. Ya. Seperti itu, BBM naik, inflasi naik, bunga naik. Nah ini yang nanti akan berujung kepada kredit macet yang NPL-nya akan naik. Nah ini yang perlu diwaspadai yang kedua dari perbankan itu. Ketiga likuiditas, ya seperti itu. Ini ketika bunga naik, ketika inflasi naik, Bank Indonesia pasti akan melakukan kebijakan moneter ketat, menarik likuiditas, bunga naik. Nah ini yang pada beberapa bank yang mungkin akan menimbulkan masalah. Tapi isu ya kalau kita bicara sekarang kondisi perbankan Indonesia relatif sound ya, saya setuju seperti Pak William tadi katakan ya, kita bicara CAR berada di 26,7% itu tinggi dihitung sebagai global best practice maupun secara historical. LDR berada di 83%, ini masih longgar ya. Kemudian NPL 2,5%. Jadi keadaan perbankan Indonesia sound, tapi isu ketika perbankan kita bicara bukan pada sistem, pada individu-individu. Ada 110 lebih bank ada di Indonesia. Ini kita nggak bisa mengharapkan semuanya sehat, nggak pernah. Ya. Selalu pasti ada 1-2 itu kemungkinan sakit, ya nggak sehat. Jadi ini bagaimana? Nah, ini kita menghadapi istilahnya ada badai gitu ya. Terus ada yang sudah sakit di kapal gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan seperti itu.